Masih. Masih, yuk kita mau dance sama-sama, kita mau joget sama-sama. Kalian yakin teman-teman semua pasti tahu lagu ini? Yuk siap-siap ya. Kita goyang sama-sama yuk. Na 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 na, let's go. Na 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 na. Wow, sekali lagi katakan. Na 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 na.
kita lebih sungguh-sungguh lagi menyembah Tuhan. For we know that the truth will set us free. And it is only by you, Jesus, that we can be saved. Who am I that the highest King would welcome me? I was lost, but He brought me. Oh, His love for me. Oh, His love for me. Who the Son sets free. Who it's free indeed. I'm a child of God. Yes, I am in my Father's house. In my Father's house, there's a place for me. I'm a child of God. Yes, I am. Come on, let's sing free at last. Free at last, He has ransomed. His grace runs deep. While I was a slave to sin, Jesus died for me. Yes, He died for me. Who the Son sets free, oh, is free indeed. I'm a child of God. Yes, I am. Sing in my Father's house. In my Father's
sayang. Terima kasih Tuhan, urapi hamba-Mu karena hamba-Mu gak bisa tanpa Engkau Tuhan. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Oke, sebelum kita masuk tema hari ini, aku mau tanya, kira-kira ada yang masih ingat gak cerita minggu lalu? Ceritanya siapa yang diceritain minggu lalu? Bangsa Israel ya. Bangsa Israelnya kenapa? Bangsa Israelnya keluar dari Mesir. Nah, waktu bangsa Israelnya keluar dari Mesir, apa yang terjadi? Bangsa Israel bebas nggak? Bebas dong, ya kan? Udah bebas dari perbudakan. Nah, ketika dia bebas dari perbudakan, apa yang dia lakukan? Dia berjalan di padang gurun. Waktu di padang gurun, mereka ngalamin apa? Mereka ngalamin apa mereka? Bosen ya, makannya mana mulu. Mereka mau daging katanya ya. Jadi mereka apa? Mulai bersungut-sungut. Ketika mereka mulai bersungut-sungut, mereka bilang apa? Mendingan balik ke Mesir. Kenapa mereka mau balik ke Mesir? Padahal kan bebas. Udah gak diperbudak lagi. Kenapa mereka mau balik ke Mesir? Karena mereka merasa nyaman di Mesir, ya. Mereka biar diperbudak, tapi di sana dapat makan daging, ya. Padahal apa? Mereka di sana diperbudak. Mereka di sana hidupnya disiksa, pahit hidupnya di sana. Siapa yang mau diperbudak? Ada yang mau jadi budak? Gak ada ya pasti ya, mau hidupnya bebas. Nah, relationnya sama hari ini adalah, tema kita hari ini adalah jeng jeng, freedom or comfort. Apa ini? Kebebasan versus kenyamanan. Nah, apa relationnya? Nah, kita ini minggu lalu ya, boleh next Kak atau aku boleh dikasih klikernya? Iya. Ini yang minggu lalu. Ya. Di sini bangsa Israel padahal udah lihat loh gimana Tuhan kasih mereka jalan di air. Kira-kira nih aku mau tanya, kalau sekarang nih ya, kita ketemu danau, tiba-tiba kita berdoa, Tuhan aku mau lewat tanpa harus naik kapal. Terus Tuhan bukain jalan tuh danau, terus kita bisa lewat di situ. Kira-kira kita akan percaya sama Tuhan Yesus sampai mati gak? Percaya kan? Kita percaya gak bahwa doa kita pasti dijawab? Percaya gak bahwa mujizat itu pasti ada? Percaya karena kita lihat sendiri. Nah, bangsa Israel waktu itu dia ngelihat loh, bukan danau tapi laut. Sebegitu besarnya laut, Tuhan belah dan mereka melewatinya. Tapi ketika waktu mereka melalui masa-masa yang sulit, dia mulai menggerutu. Dia mulai kesel, dia merasa gak nyaman, dia merasa udah deh gue balik lagi aja ke Mesir. Ya, nah itu yang terjadi di Mesir. Nah, relevansinya sama hidup kita itu apa? Kita belajar dari cerita ini. Kita belajar seakan-akan itu bangsa Israel adalah kita. Israel is us. Kenapa Israel is us? Dalam perjalanannya kita ini kan lagi hidup ya. Ya. Dalam kita menjalani kehidupan ini, bangsa Israel itu adalah kita. Kehidupan ini adalah perjalanan kita selama kita di dunia. Jadi seperti bangsa Israel yang lagi berjalan di padang gurun. Berjalan kemana kita? Ada yang tahu tujuan akhir kita kemana? Ke surga, ke rumah Bapa. Ya, tanah perjanjian kita adalah rumah Bapa, surga. Ada yang percaya nanti kalau Tuhan panggil masuk surga? Ada? Boleh angkat tangannya? Gak semua ya. Ada yang belum yakin ya. Yang belum yakin boleh angkat tangannya? Oh belum yakin, gak apa-apa. Oke, nah ini kita lagi belajar ya. Jadi dalam cerita ini kita bisa relevansikan bangsa Israel itu kita lagi jalanin nih kehidupan kita day by day, hari demi hari. Nah, pertanyaannya adalah kita
maunya hidup nyaman atau mau hidup bebas? Nah, ya kan? Kita mau baca yuk firman Tuhan di Yohanes 8 ayat 30 sampai 34. Oke, aku bacain ya. Judulnya adalah kebenaran yang memerdekakan. Setelah Yesus mengatakan semuanya itu, ceritanya Yesus lagi ngomong sama orang-orang Yahudi, ya. Banyak orang yang percaya kepadanya, ya. Maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, "Jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu." Perhatikan ayat 33. Jawab mereka, "Kami adalah keturunan Abraham dan tidak pernah menjadi hamba siapapun. Bagaimana engkau dapat berkata kamu akan merdeka?" Kata Yesus kepadanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa." Berhenti sampai situ dulu. Nah, kenapa waktu itu ketika Tuhan bilang siapa yang mengerti kebenaran, kebenaran itu akan merdekakan kamu. Tapi orang Yahudi bilang apa? Saya kan anaknya Abraham. Berarti saya gak diperbudak, saya orang merdeka, saya gak perlu merdeka lagi. Tapi Tuhan Yesus bilang apa? Kalau kamu masih hidup dalam dosa, berarti kamu hamba dosa. Nah, kalau kita belajar dari ayat ini teman-teman, kita belajar bahwa setiap kita ada yang lahir dari keluarga Kristen? Ada? Hampir semua ya. Ada yang gak lahir dari keluarga Kristen tapi bertobat kenal Tuhan? Ada? Ada. 1, 2, 3. Oke. Nah, teman-teman, kalau kita lahir dari keluarga Kristen, sudah terbiasa, mama papa pokoknya suruh datang ke gereja setiap hari Minggu, kita datang dan kita ngerasa kita ini kan anak Tuhan. Kita ini udah anak orang Kristen, sudah anak Tuhan, berarti kita sudah bebas. Percaya itu? Percaya, oke. Tapi Tuhan Yesus bilang ketika kita udah jadi Kristen, udah walaupun pindah dari agama yang lain, terus pindah jadi Kristen, anak Tuhan, itu bukan berarti kita bebas loh. Tuhan Yesus bilang apa di sini? Kita bebas ketika kita bukan jadi hamba dosa. Ada yang sudah tidak berdosa lagi? Hidupnya lurus sekali? Ada? Enggak ada ya. Nah, ketika kita masih hidup dalam dosa berarti kita jadi hamba dosa. Berarti kita masih diperbudak. Nah, aku mau tanya, kira-kira dosa yang biasanya kita tahu itu nggak benar tapi masih kita lakukan. Nah, kira-kira apa ya? Yang setiap hari-hari gitu kita lakukan? Apa ya? Bohong. Apalagi? Males. Apalagi? Apalagi? Berantem. Oh, berantem sama orang ya? Oh, sama adek, iya. Ya orang, adek orang kan. Iya, oke. Nah, jadi kita belajar ya bahwa status kita Kristen dari lahir, kita udah rajin melayani, udah hampir setiap minggu ada di depan, main musik, event yang sharing gitu. Itu bukan berarti kita udah benar-benar bebas dari perhambaan. Bukan berarti kita jadi sombong rohani. Kan gue udah jadi WL, kan gue udah jadi pemain keyboard, udah bisa sharing lagi di depan. Gue kalau komsel nih, gue duluan yang sharing. Kelihatannya keren. Tapi pertandingan yang sebenarnya adalah ketika kita di luar, ketika kita hidup di luar, di sekolah, di rumah. Itulah pertandingan kita sebenarnya. Perjalanan kita sebenarnya. Perjalanan seperti bangsa Israel yang berjalan menuju tanah
Perjanjian. Perjalanan hidup kita menuju rumah Bapa nantinya. Nah, pertanyaannya nih, ketika kita diperbudak sama dosa-dosa tadi, ketika kita mulai bohong, orang tahu nggak kita bohong? Enggak ya, aman. Nyontek. Orang nggak tahu kita nyontek kan, ya kan? Kita lihat jawabannya. Terus kita dapat nilai bagus, aman, nyaman dong, ya enggak? Tapi dibaliknya kira-kira perasaan kita gimana? Tenang enggak? Takut? Merasa bersalah? Iya. Aku share sedikit ya, aku pernah waktu itu ada orang nanyain aku sesuatu gitu. Aku tahu kalau aku jawabnya A, akan gak baik buat aku di mata orang itu. Tapi ketika aku jawab B, berarti aku berbohong. Dan apa yang aku lakukan waktu itu? Aku jawab B. Aku berbohong waktu itu. Tapi waktu aku berbohong, seluruh badan aku ketika keluar terucap nih, seluruh badan aku dari ubun-ubun sampai kepala tuh rasanya panas sekali. Rasanya, aduh Tuhan, ampun Tuhan. Aku kenapa ya bisa keluarin kata-kata itu ya? Secara manusia orang gak lihat loh kita bohong. Nyaman. Wah, bagus kelihatannya. Justin orangnya keren. Justin orangnya bagus. Tapi di dalamnya ternyata rasa bersalah itu menggerogoti. Dan rasa bersalah itu gak cuma di saat itu doang, saat panas itu melanda. Tapi rasa bersalah itu weeks, berminggu-minggu. Kepikiran, Tuhan kok bisa ya aku bohong ya, kok bisa ya. Dan itu benar-benar rasa bersalah. Seperti dikungkung sama rasa bersalah, itulah namanya diperbudak ya. Jadi yang kita bilang nyaman, yang kita bilang merdeka, itu sebenarnya bisa ninggalin luka, bisa ninggalin hal-hal yang gak enak ya. Boleh next itunya ya. Nah nih rasa-rasa yang kita rasain kalau kita diperbudak sama dosa. Apa aja? Shame apa sih? Malu, terus takut, terus ngerasa gagal. Kenapa gue bohong kemarin ya? Ngerasa gak berguna. Ya, bener gak? Kalau kita nyontek dapat nilai bagus, perasaan kita apa? Ya emang bagus sih nilainya. Tapi rasanya itu bukan dari gue sendiri deh. Gue bohong deh. Ini bukan nilai murni nih, bukan nilai gue nih yang sebenar-benarnya. Bener gak? Ngerasa gitu gak? Iya kan? Nah, jadi Tuhan Yesus bilang apa? Kita baca lagi tadi. Yang ayat 34 ya. Kata Yesus kepadanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Tapi di ayat sebelumnya apa? Ketika engkau tahu kebenaran, kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Kebenaran itu ngomong tentang apa? Kebenaran itu ngomong tentang firman Tuhan. Tahu harus baca firman tapi tidak melakukannya itu juga dosa. Jadi siapa yang baca Alkitab setiap hari? Luar biasa ya. Dahsyat. Nah, ketika kita tahu kebenaran, kita ngerti kebenaran, Tuhan itu udah sayang sama kita. Ketika kita masih berdosa, kita itu berharga di hadapan Tuhan. Maka kita udah mulai stop membandingkan diri kita sama orang lain. Bener gak? Kamu diciptakan berharga loh. Kamu juga loh berharga loh. Kamu indah di hadapan Tuhan. Ya kan? Kan Tuhan bilang gitu. Alkitab bilang apa? Aku menenun kamu dalam kandungan ibumu. Gitu kan? Ya kan? Berarti Tuhan tenun kita. Dan Tuhan gak sembarangan ciptain kita. Ketika kita tahu kebenaran, kita mulai gak? Kita banding-bandingin gak sama teman kita? Kayaknya dia lebih keren ya. Kayaknya dia cakep ya, putih. Atau ada yang putih tapi pengen eksotis. Agak coklat-coklat gimana gitu. Kan manusia banyak kan gak pernah puas ya.
Ya kan? Udah dikasih A, mintanya B. Udah dikasih B, mintanya C. Ya kan? Tapi ketika kita tahu kebenaran itu memerdekakan kita. Oh enggak, aku diciptakan walaupun pesek-pesek gini, tapi aku percaya Tuhan ciptain pesek ini karena ada satu maksud. Apa contohnya? Maksudnya? Nah, gitu ya. Nyaman dalam habit dosa. Sebenarnya kita diperbudak sama rasa bersalah, benar nggak? Ya kan? Nah, ketika kita masih terikat sama dosa, kita masih suka misalnya lihat majalah-majalah dewasa, sepertinya nyaman untuk mata kita. Tapi ketika kita melihat, kita jadi sedih. Kenapa ya aku ngelihat ya? Nggak sesuai nih sama firman Tuhan. Ya, oke? Nah, yang poin terakhir, poin ketiga. Sebenarnya Yesus udah kasih kita kemerdekaan yang sejati. Status kita udah berubah dari budak menjadi murid. Jadi mau jadi murid Tuhan Yesus? Mau belajar kebenaran? Mau bebas dalam arti yang bebas sebenarnya? Kemerdekaan yang sejati? Ya, kemerdekaan itu bukan bebas melakukan segala sesuatu yang kita mau, tapi kemerdekaan itu adalah bisa berkata tidak sama dosa. Amin? Amin? Oke, kita percaya kemerdekaan firman itu akan membebaskan kita semua dari perbudakan. Oke? Sekali lagi ya, ingat-ingat bawa pulang, ingat bahwa identitas atau aktivitas rohani kita yang kita lakukan setiap minggu, setiap Sabtu, setiap komsel atau kapanpun itu gak membuat setiap kita itu bebas dari dosa. Tapi kebebasan sejati cuma datang ketika kita percaya sama Kristus dan terus hidup, terus berjalan dalam firman-Nya yang memerdekakan kita. Amin? Amin. Oke, tinggal pilih say no to sin dan yes to God. Oke? Yeay. Yuk kita tundukkan kepala, kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan. Siang hari ini kami belajar bahwa setiap kami Tuhan, walaupun kami punya kecenderungan berbuat dosa sebagai manusia karena kami masih hidup dalam kedagingan Tuhan. Tapi kami rindu kami boleh jadi pribadi yang mengerti bahwa kami harus hidup dalam kebenaran. Kami harus mengerti firman, kami harus tahu dan tinggal di dalamnya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami rindu Tuhan, kami mau hidup berjalan bersama-sama dengan Engkau Tuhan. Sehingga kami pada saatnya nanti kami bisa pulang Tuhan ke rumah Bapa di sorga Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Oke teman-teman, kita akan langsung masuk ke pengumuman ya teman-teman. Yang pertama, kita mau ngingetin lagi teman-teman untuk ikut komsel. Jadi di komsel itu nanti kita bakal sharing tentang firman Tuhan kan Kak? Betul. Terus gak cuman firman, apalagi sih Kak di sana? Kadang kita bisa juga main games bersama, bisa iya. juga saling mendengar. Iya bener. Nah teman-teman, itu kalian bisa atur aja jadwalnya sama kakak-kakaknya. Bisa online dan juga bisa onsite mengikuti jadwal kalian ya teman-teman. Selanjutnya kita mau selalu ingatkan teman-teman semua untuk bawa Alkitab dan juga notebooknya buat teman-teman yang suka mencatat. Kita sangat mendorong teman-teman untuk mencatat pakai notebook. Oke, selanjutnya. Nah kita juga mau kasih tahu ke teman-teman kalau misalnya teman-teman kayak penasaran gitu ya sama firman Tuhan, terus kalian belum ngerti, kalian bisa langsung tanya aja ke kakak-kakaknya. Bisa juga lewat sini. Betul, bisa scan. Kalau misalnya mau tanya nanti boleh difoto dulu. Oke, selanjutnya kita ada prayer request buat teman-teman yang mau didoain. Misalnya aku lagi sakit nih Kak, atau aku lagi mau ujian gimana nih Kak, aku pengen didoain. Boleh banget scan QR-nya di sini. Kalau misalnya mau di save dulu, boleh silakan difoto dulu. Nanti kakak-kakaknya akan mendoakan kalian semua. Oke, selanjutnya kita mau mengingatkan lagi ada apa nih Kak? Jadi setiap minggu pertama kita itu bakal mengadakan small group teman-teman. Tapi kalau misalnya udah minggu keempat kita bakal ada Bible study. Betul, jadi khususnya di hari-hari ini jangan lupa banget bawa notebook dan Alkitabnya biar bisa sama-sama membaca dan mencatat.